illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hu hai, hu hai, hu hai, hu hai, hu hak, hu hak, hu hak, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu qayyum, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu wahab, hu roja, hu roja, hu roja, hu wahid, hu wahid, hu wahid, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu somad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, hu ahad, 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 ahad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurrabu wa tubda bihil hawa idhu wa tunalu bihil raga ibu wa husnul hawatimi wa yastasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sayyidul Fatihah. Tukang doa kada hadir. Jadi ada kisah tukang doa kada hadir ini guru yang terputar bantal. Jadi di kampung itu berbantal. Presiden bisa ngelana langsat lana, bisa ngelana langsat lana. Langsat keluarnya, ini langsat. Kabarnya selamat, bapaknya selamat di sini. Amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya badi'as samawati wal ardh, ya dzal jalali wal ikram, ya ilahana ilaha kulli syai'in la wahida la ilaha illa anta la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'al awsil wahdi wa barik wa taqabbal shawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halalna biqawli la ilaha illallah ma sabahna biqawli subhanallah wa ma salayna ala nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mastaghfarna biqawlihi astaghfirullah wa ma fa'alna min amnuha ila khair fi hadzal majlis bi fadlika wa ihsanika wa ihsanika wa haulika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan balighatan wa rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah muqaddimun bi ila hadrati sayyidina wa habibina wa qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min la arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ajma'in wa ala alihi wa sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in ila arwi jamil ulama ila amilin wa fuqaha al-muhalisin quban fasirin sadati yasubiyatil muhafiqin fatabi'in bi ihsanin ila yaumiddin ila arwi ahli silsilatil qadriyati naqsabandiyati wa jami' ahli turuqi khususan riruhi sultanin awliya Bula Azim Syekh Abdul Qadir Jan Qaddasahu wa Syirrahu Wasih Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Ibnu Atailah Al-Iskandari Junaid Al-Budai Muhyiddin Ibnu Al-Arabi wa ila ruhi Imamil Fuqa Imam Tauhid Abdul Hasan Asy'ari Mansur Al-Maturidi wa ila ruhi Imamil Fuqaha Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i wa Khalifati Imam Nawawi wa Rabi'i wa ila ruhi abaina wa ummahatina
wa likafatil muslimin wal muslimat, khususan li Haji Sabran bin Taib wa Haji Halimah binti Dulmas wa Gusti Muhammad Rashid bin Ridha bin Gusti Muhammad Rashid Ridha bin Gusti Anwar Masrifah binti Abu Amr wa Gusti Rahma Aprilia binti Gusti Muhammad Rashid Ridha wa Haji Muhammad Arsyad bin Haji Gumri wa Haji Masdar bin Amri wa Haji Muhammad Husin Talha bin Ada wa Indra bin Muda wa Arbainah binti Damang wa Haji Sulaiman bin Kurdi wa Hajah Nurriyani binti Idris wa Abdul Aziz bin Haji Masdar wa Baidan bin Sintan wa Qasyirah binti Nurdin Rujhan bin Ananggani wa Tawarni binti Makmuh wa Nursam binti Mukhtar Sidik wa Sarinah binti Abdullah Muhammad Ilmi Nizami bin Ibrahim wa Kartasiyah binti Abdus Samad wa Hajah Masmiyah binti Samlan wa Hajah Masruhana binti Salman wa Hajah Bastiyah binti Haji Alif Andi wa Haji Jumandar Aziz bin Haji Abdul Aziz wa Iskandar bin Lakuta wa Iskandar Lakuta bin Haji Jumadar wa Haji Masrukiyah binti Indra Muda wa Ahmad Junaidi bin Haji Suhaimi wa Murjam bin Masri wa Muhammad Faqih bin Muhammad Arsyad wa Sari Warni bin Basran wa Haji Ahmad Usasi bin Haji Basri wa Hajah Nur Sinah binti Usman wa Haji Sabariyah binti Husin wa Lasri binti Ijin wa Muhammad Aini binti Naum wa Husin bin Jurasid wa Ruslan bin Lasri wa Maslinah binti Sani wa Rusdi bin Abdullah wa Hajah Sabariyah binti Muhtar wa Witas bin Ngayus wa Aliyah binti Ahmad wa Masrin binti Ahmad wa Mulik binti Husin Amin wa Ahmad bin Saha wa Pipin Yusmina binti Haji Bahriansah wa Muhammad Ramlan Hijam bin Hijam wa Muhammad Kari Karu bin Kalanda Dur Purba wa Siti Aminah binti Kalanda Purba wa Supratman bin Kasan Kamiran wa Basrian Syah bin Haji Abdurrahman wa Siti Aisyah binti Sabran wa Hajah Murni binti Asmuni wa Hanafi bin Harlan wa Masuriyah binti Lima wa Hajah Masadah binti Haji Asmuni wa Haji Asmuni bin Durrahman wa Samriyah binti Jumira wa Haji Abdurrahman bin Haji Abbas. Bismillah. Allahumma ghfir lahum warhamhum. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum
Allahumma jal kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kuburahum hufratan min hufarin nar. Allahumma anzil alaihim rahmah wal barakah was surur. Ya Allah, Allahumma jal jannatan manazilahum wa masakinahum ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati para hadirin sekalian yang berbahagia, yang dihormati Buya Habib Alwi. Nah, anak keringet bipa ngaran bian bipa Alwi bin Ali Al-Habsi. Mudah-mudahan kedatangan bian berkah biplah. Kemudian Habibuna Faisal Al-Kap. Tinggi-tinggi orang ah. Mun anak tinggi awaknya angisidin aja. Nah, ya lah. Nah, yang ketiga Habib Abdurrahman Asegap. Nah, kemudian Habib Muhammad yang ulun muliakan Habib Muhammad Al-Habsi. Nah, calon apa semalam biar? Nah, karena calon legislatif pulang sidin. Nah, dilihati bila calon legislatif cocok aja sidin. Jangan orang ada cocok lah gambarnya aja. Itu guru Ilham Pal 5. Nah, Pal 5 di Bumi Mas. Nah, enak aja mengatakan Bumi Mas. Nah, buminya emas. Taha. Kalau di sini pasir emasnya aja, pasirnya aja kasihan, pasirnya aja. Nah, kemudian Syekh Abdul Qadir Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Sahibul wilayah. Nah, sahibul wilayah di sini Masya Allah. Beliau juga masih keturunan Bahasim ya. Habib Hamid Bahasim Kubah Basiri. Amin. Nah, banyak keluarga sini di Banjar nih. Bila di mana? Keluarga pian banyak di mana, Bib? Di Basirih biplah. Nah, bila pindah Basirih itu bila banyak sirih itu ya toh. Parakon sidin. Kemudian guru Kiai Haji Mas Kuni. Alhamdulillah beliau hadir. Kawan sidin kedadana guru Jenal Arifin. Nah, jadi sidin nah kalau itu guru Turmuji sama guru Mulyadi. Nah, itu tadi nang halus ampadal tadi tuh. Halus ampadal masuk ke bawah bumi sidin. Bila anak betakon sidin tanya sidin bekisah apa lon sidin, kisah anu dengarkan aja sidin. Oke, kita teruskan minggu kemarin kita berikan gambaran dulu. Ternyata lubul qalbi Nabi, inti di kalbu Nabi itu adalah selalu minta ampun kepada Allah. Ya kalau kemarin, sehingga Nabi mengatakan tidak kurang aku sehari nama marah 70 kali. 70 kali. Atau di dalam riwayat lain 100 kali. Kalau dibagi 5 dibagi 100 dibagi 5 sama dengan 20 kali astagfirullahaladzim. Nang lebih bagus lagi, lebih ringkas, Rabbik firli walidaya, minta ampun diriku dan kedua orang tuaku. Nah, keempat abah mama, alhamdulillah kita tunjul sidin jo supaya masuk surga. Nah, sama-sama dengan kita. Sampai hati lah pian masuk surga, abah mama pian gak ada masuk surga. Nah, tidak sampai hati kan? Maka sertakan beliau dalam amaliyah kita. Rabbik firli walidaya. Dalam riwayat lain Syekh menyuruh kita membaca Rabbik firli walidaya 17 kali habis sholat. Rabbik firli walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bebuyi pan sok muntong biar ngaita lah. Nah, ini yang ringkas saja Rabbik firli walidaya. Fal yakunil istighfar
ketahuilah, maka engkau mentalkinkan, mengeluarkan bacaan ucapan istighfar, meminta ampun itu li'ahnahu ahsanul halil abadi. Itulah jalan yang terbaik bagi seorang hamba. Kemarin kalau ingin bersatu dengan Allah, ada satu jalan kemarin kita temukan. Namanya sobru. Namanya sabar. Ya lah, sabar. Yang kedua ternyata selain sabar, karena firman Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Sabar itu apa kemarin? Jar Syekh Junaid apa Bib Kadir ingat banana apa Bib? Tahu Habib nih. Bib Kadir sabar tuh apa Bib? Nang gampangnya minum obat pahit tanpa muka masam atau cemberut. Ya lah. Nah, itu sabar. Sudah. Yang kedua wasani suka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta ampun. Dua buah dah kalau ingin bersatu dengan Allah, minta ampun. Apalagi nih minta ampun akan kuitan pulang. Wa taubatu bisa iril ahwal. Ketahuilah, sebenarnya taubat itu di seluruh ahwalmu, di seluruh kehidupanmu. Taubat itu. Kenapa? Ternyata setiap langkah kita. Makanya pernah dikatakan oleh Syekh Basir Hafi, setiap langkah kita ini sebenarnya banyak dosa, di mana kita tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Fa'in nama tuwalu pasama wajhullah. Subhanallah. Kalau orang sufi itu lupa dengan Allah aja dia anggapnya dosa. Lupa dengan Allah. Kalau kita Pak, terbaliklah. Sering lupa. Bila ingat alhamdulillah benar ya lah. Nah, terbalik. Orang sufi itu sampai Syekh Asibli kemarin, termasuk salah seorang gurunya daripada Syekh pengarang kitab Risalah Syekh Kusairi, Imam Kusairi, Syekh Asibli bawa pecut sidin. Jadi bila lupa dengan Allah dipecut sidin, tuh sidin, masya Allah, subhanallah. Hebatnya, apa ingat. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mengajarkan 7 macam zikir supaya kita di dalam setiap langkah kita sudah bisa berzikir. 24 jam sehari kita berzikir, sampai tidur aja diajari sidin oleh Syekh lah. Bagaimana caranya supaya tidur kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nanti kita ulang-ulang sedikit-sedikit. Karena itu seharusnya engkau bertobat di seluruh lini kehidupanmu, di seluruh keadaan hidupmu. Li'anna fiha i'tirafuhu bi janbihi wa qusurihi. Karena tobat itu, meminta ampun itu adalah i'tiraf. I'tiraf itu apa? Pengakuanmu kepada Allah. Sedangkan Allah sayang kepada orang yang mengakui dirinya, mengakui kesalahan. Jadi kalau mengucap istighfar, bisa aja kita semua melakukan. Yang susah itu ternyata bukan ucapan itu, astagfirullahaladzim itu gampang. Yang susah itu di hati kita mengakui kesalahan kita. Iyalah. Nah, itu yang sudah yang susah ini. Kalau keadaan seperti itu, itulah nyatanya kita. Bagaimana caranya ketika kita mengucapkan astagfirullahaladzim, di hati kita ada pengakuan iktiraf kepada Allah. Makanya Abah Guru Sekumpul menganjurkan kalau hari Jumat membaca kalimat iktiraf yang dibaca oleh Abu Nawas. Ya lah, itu iktiraf itu. Coba kita anukan kita. Ilahi anta, bukan ya. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhan ilahi, ya kan, firdausi ahla. Bukan surga firdaus yang tinggi itu yang aku harapkan. Karena kalau mengharap surga itu materi. Wala aku ala naril jahim, aku sendiri pun tidak mampu dimasukkan dalam api neraka. Padahal aku sendiri pun tidak, bukan berarti aku ini sombong, tidak ya Allah. Aku pun takut dimasukkan dalam neraka. Kalau aku dimasukkan dalam neraka, aku tidak sanggup ya Allah, gitu ya. Wala aku ala naril jahim. Karena itu yang aku inginkan ya Allah, pahabli taubatan, anugerahi hamba ya Allah kemampuan untuk kembali kepadamu dengan menyadari kesalahan. Itu taubatan artinya kembali kepada Allah dengan menyadari kesalahan. Karena itu fakfirli ya Allah, beri aku kemampuan untuk meminta ampun kepadamu, ampuni aku dosa-dosaku. Fa inna la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah illa anta.
Subhan. Ini adalah i'tiraf. Jadi itu kan bahasa Arab. Bahasa pian masing-masing terserah pian dengan Allah. Iyalah, pakai bahasa ibu. Jangan pakai bahasa Inggris Bib lah. Lain orang Inggris, bahasa kita aja Bib lah. Orang Banjar kayak apa Bib bahasanya Bib kalau pian Bib? Kayak apa pian kalau pian Bib? Kalau pian kayak apa Bib? Kesahkan nonan. Kayak pian kayak apa Bib? Ikhlas saja. Nah, ikhlas saja nggih ya Allah, hamba meni banyak kesalahan ya Allah. Kayak itu kan mungkin bahasa pian yang suka. Ya Allah. Banyak banget salahnya hamba ni fatal bana rahmani ya Allah. Apakah kisahnya? Yang penting mengakui. Insyaallah Allah mengampuni. Yang penting diakui kesalahan. Karena Allah nih dialog kita yang paling jujur itu kan dengan Allah. Iyalah. Dialog kita yang paling jujur dengan siapa? Dengan Allah. Kalau dengan manusia belum tentu jujur. Ada kisah Paloi waktu kecil. Nah, kisah Paloi waktu kecil lah. Supaya pian jangan tegang mana dulu nah. Nah, kena hanya masuk nang pengalih sedikit. Paloi waktu kecil. Terlambat datang bibi ke sekolahan. Kenapa jadi terlambat ke gurunya? Gurunya apa anu juga keras juga. Apa jadi terlambat kau ya? Anu guru mama abah ulun bakalahi di rumah. Wah, bakalahi apa hubungannya lawan terlambat ikan? Masalahnya Bu ajar, masalahnya abah ulun mengikuti sepatu ulun. Nang sebelah kanan, mama ulun sebelah kiri. Sepatu hendak belemparan Bu ajar. Jadi ulun menghadang apabila melempar tuh nah. Supaya kau sekolah. Wah, jangan gurunya nih kerawa lagi bener gurunya. Alasan Paloi tepat. Padahal dusta iwara oleh Paloi. Biblah daripada supaya jangan dimarahi oleh guru. Ya ini namanya guru kan masih bisa didustai, Bib. Ya lah, Bib. Nah, tapi lawan Allah kan kaulah kita mendustai. Nggak bisa. Nah, yang menjadi masalah itu orang bodoh. Kesalahan apa aku nilai ya Allah, hamba salah ya Allah, kesalahan apa aku nilai aja itu masalah. Ya kan? Lalu akhirnya bingung mencari kesalahan. Aku ini salah apalah? Turun dari rumah aku rasa anu aja sudah rasa kayak berbuat baik aja dengan orang. Paling sedikit lah melelek-lelek janda sekali lah gitu kan. Asa itu aja nang salah lu nah ya Allah. Misalnya nih lah, bingung mencari kesalahan tuh apa? Ya kan? Nah, kesalahanmu adalah engkau sebenarnya berhadapan dengan Tuhanmu, tapi engkau selalu lupa dengan Tuhanmu. Tuhanmu memberimu di kehidupanmu, memberi nikmat, makanan, kesegaran jasmani, kenyamanan, bisa tertawa, bisa tersenyum. Engkau sendiri tidak menyadari semua itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Ya lah? Nah, mentang-mentang kita hebat, pernah lah ingat dengan Tuhan. Mentang-mentang kita setiap hari push up, akhirnya badan kita sterek ke bahasanya kuat, yalah. Namanya dari lagi bila ada orang ngacak pinggang, yalah. Yalah, manusia ini kan jaga-jagawan aja hidupnya. Enggak lebih lah kayak dulu kisahnya, yalah. Kasih hanya menjaganya, yalah, lupakanlah. Nah, makanya di dalam dunia sufi hal-hal seperti itu harus ditinggalkan. Keadaan-keadaan seperti itu. Maka wahuma syafatal abdu pisairil ahwal. Untuk itu perlu engkau mensucikan dirimu dari pikiran-pikiranmu yang sebenarnya pikiranmu itu selalu gambarannya adalah menandingi Allah. Iyalah, menandingi Allah enggak? Allah Maha Kuat. Lalu kita ingin juga kuat, hebat. Nah, kesadaran, ketika engkau berkesadaran itulah dosamu yang paling besar yang mengakibatkan engkau sangat jauh kepada Allah, kepada Tuhan. Meskipun engkau sholat 5 waktu. Kadang-kadang kita ini sudah merasa sholat 5 waktu, merasa dekat dengan Allah. Orang yang 1000 rakaat dia sholat malam, tidak merasa dekat dengan Allah, baru 5 waktu sholat sudah merasa dekat dengan Allah, ya lah. Nah, ini kesalahan kita kelak. Ya lah, orang sufi itu dari kecil mereka belajar agama, sampai di ujung mati mereka tetap Allah mereka kenali, terus mereka mempelajari. Tidak ada sombongnya. Syekh As-Sajili itu sudah mulai kecil. Syekh As-Sajili itu, Abu Hasan As-Sajili itu adalah pendiri tarekat Sajiliyah, termasuk wali kutub juga beliau, Syekh As-Sajili. Muridnya Syekh Al-Mursi, muridnya lagi, cucu muridnya adalah Syekh Ibnu
Atailah. Itu orang-orang yang hidupnya itu tidak tahu lagi selain kepada Allah Subhanahu. Tetap masih mengucap minta ampun, merasa salah dalam hidupnya. Kita yang kayak begini-begini udah pernah merasa salah, itu luar biasa. Ya Pak, luar biasa. Wa iradatul khulud fi darissalam wa mujawaratul habibir rahmanil manan. Nah, kenapa tak kesini lah? Tadi sampai fahuma warasahu min abil basari Adam alaihissalam. Engkau ingatlah tentang warisan Nabi Adam alaihissalam, kata saya, yang diwariskan Adam kepada Nabi Muhammad dan seterusnya kepada kita semua. Apa itu? Iktiraf. Bagaimana Adam mengakui kesalahannya. Adam itu kan merasa padahal sepele aja tapi dianggap enteng. Akhirnya Adam merasakan akibat dari menentang Allah. Jadi begini, kita ini kan mentang-mentang mengenal Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, lalu kita lengah, ya enggak? Dengan apa? Sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah. Masa sih, apa sih artinya sebuah khuldi, sebuah buah sajarah, ya kelak fil jannah ila wa iradatul adam li kuludil jannah au fidaris salam, keinginan Adam untuk tetap tinggal di surga. Ternyata itu salah. Begini, enak enggak orang hidup di surga? Tapi tidak ada informasi kepada Adam alaihissalam. Apakah dia akan selama-lamanya di surga atau tidak? Kan gitu masalahnya. Datang iblis, mengingat-ingatkan. Tukang Abu Lahab nih kan iblis nih. Abu Lahab nih mirip-mirip iblis ya. Jangan-jangan bersaudaraan nih. Ya iblis kan kita tanyakan ya Tuhan. Seterusnya kan ada di sini. Ya kan? Kekal enggak sini? Enggak aja dah. Malah terpikir Adam nih. Nah, makanya bahaya belajar agama tanpa guru. Gurunya siapa? Setan. Yang menggajali kelak, setan kelak. Nah, setan. Jari-jari iblis. Coba Bang, tanyakan dengan Tuhan. Berani? Enggak berani nanyakan langsung dengan Tuhan kan? Enggak. Ini aja dipastikannya sudah. Ya Pak. Tenang. Ambil. Itu kenapa jadi dilarang Allah kamu mendekati ala sajarah tuh? Sajarah tuh pohon. Pohon tuh tidak boleh. La taqrabu hajihi sajarah. Di dalam Al-Qur'an gitu kan surah Al-Baqarah. Jangan engkau dekati wahai Adam pohon ini, apalagi makan buahnya. Tahulah, jadi iblis. Nah, iblis ini pintar mengkonter bahasa tuh, membelen bahasa Allah tuh pintarnya. Tahulah Adam. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir lah. Jadi kenapa iblis itu kenapa engkau dilarang makan mendekati pohon itu? Sebabnya satu hal. Apa aja Adam? Nah, logika lah, akal. Ini akal nih Mbak ya. Kenapa? Karena di pohon itu ada buahnya. Buah itu bila dimakan kekal, makanya buah itu namanya buah khuldi. Khuldi itu artinya, khulud itu artinya kekal. Jar Adam masuk akal. Masuk akal enggak? Wow, iblis tuh bila soal masuk akal, makanya orang bersedekah. Ya lah, mengurangi duit aja nih. Ya lah, iblis kala jadiin setan kala tah. Nah, bersedekah itu pikiran kita apa? Coba ikan nanti besok bersedekah. Pasti ada ucapan suara, orang duit ikam. Gitu lah, logis kada tah? Logis. Pipai. Akhirnya temakan Adam. Apa kabar? Nah, keinginan Adam sebenarnya tetap ingin di surga. Indah Habibir Rahman, kepada kecintaannya adalah Tuhan yang Maha Rahman. Jadi Adam itu cinta kepada Allah. Jadi sebenarnya dia cinta. Karena ingin cintanya itu kepada Allah, itulah dia ingin kekal di dalam surga. Dicarinya cara, tapi tidak menggunakan petunjuk Allah. Jadi bahaya juga kalau pian cinta kepada Allah dan Rasul tanpa mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Yalah. Nah, makanya kita pakai sanad belajar. Pakai kitab belajar. Nah, jangan tidak pakai sanad. Bila tidak pakai sanad, ya akal seorang itu jalan. Yalah. Iya, nang tadi tuh. Nah, bahaya juga guru. Berarti guru bagus. Lihat-hati juga gurunya itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak? Salah satu bentuk macam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kitabnya standar.
Nya kitabnya tidak bisa meleceng lain, tidak. Jalur, kalau tasawuf jalurnya sama semuaan. Nah, jalur tasawuf itu sanad tasawuf. Kalau kita mulai dari Kalsel, untuk Kalsel Abagur Sekumpul termasuk mengikuti sanad Datu kita Kelampayan. Nah, itu sanadnya tuh Syekh siapa lagi di atas Datu Kelampayan? Syekh Seman Al-Madani. Terus ke atas bisa menyamping ke atas sama, atau terus langsung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Kusairi, Imam Kusairi, terus lagi kepada Syekh Asibli, terus lagi sampai kepada Imam Junaid terus kepada Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini tabi'in. Beliau adalah punya guru para sahabat, banyak sahabat guru beliau. Ibnu Mas'ud beliau, Ali bin Abi Thalib guru beliau, Abdullah bin Umar jadi guru beliau, Hasan Basri. Nah, susah sana tuh. Jadi pemahaman tentang tasawuf kayak itu aja. Nanti kalau kita memahami tentang melihat Tuhan, kelihatan sekali bagaimana mereka itu ahlus sunnah wal jamaah. Atau melihat terus Syekh Seman Al-Madani, terus kepada Syekh Ibnu Athaillah, Syekh Amursi, Syekh As-Sajili. Syekh As-Sajili ini habaib juga, sama dengan Syekh Syekh Abdul Qadir Jalani, terus kepada Syekh Abdul Qadir Jalani. Di atas Syekh Abdul Qadir itu ada rentang waktu sekitar 50 tahun, itu Imam Al-Ghazali. Yalah, sama tuh. Imam Ghazali itu bisi universitas, namanya dulu Universitas Nizamiyah. Syekh Abdul Qadir Jalani waktu kecil mau masuk di situ tidak lulus, Idin. Ada lulus sekolah, gimana? Saya udah kerja ini udah lulus dulu sekolah di situ, tidak memenuhi syarat. No, paling memenuhi syarat, mungkin uangnya kurang lah, kurang dana, karena kan saya udah kerja ini bukan orang kaya kan. Nah, subhanallah waktu hidup. Kan dulu pakai SPP bayar, kayak kita jual ini nggak pian ini, nah ada sekolah pesantrennya lah banyak, ada biaya juga hari ya lah. Patah lumpuh lampah juga nyala ekonomi. Apalagi sekarang kan pesantren mahal kan. Nah, sama aja seperti sekarang juga. Maka ketika itu terjadilah yang disebut Adam tidak bisa lagi bersatu dengan kehendak Allah. Karena kenapa Adam tidak sabar? Nah, dosa lah. Tidak sabar itu ternyata membawa, nah, terserah Anda menyebut dosa atau tidak, membawa keadaan fatal, mengakibatkan Adam tidak bisa bersabar. Hanya persoalan pertanyaan di pikirannya. Makanya itu bahaya banget pikiran nih. Gara-garanya apa tadi? Aku nih kekalkah di surga nih, tidakkah? Ya kak, akhirnya timbul spekulasi. Yalah. Nah, gara-gara pikiran itu aja, sederhana aja. Akhirnya tidak sabar, ingin mengetahui apa yang diinginkan Allah. Sabar, kita ikuti Allah itu dengan kesabaran dan istighfar, meminta ampun tadi itu. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti kita melihat kehendak Allah pada diri kita. Maka ketika itu terjadilah yang disebut dengan musyarakatu iradatihi li iradatil haqqi azza wa jalla. Pecahnya pankasarat fiha min iradatihi. Terjadinya pecahnya iradahnya tidak lagi bersama Allah, tapi tersarikah. Ada kehendak Adam, ada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah sabar, tapi Adam tidak bisa sabar. Yang terjadi akhirnya salah langkah. Nah, makanya itulah tenang-tenang aja, ilmu ketuhanan ini juga santai aja kita belajar. Maka summatan bih wa zakara safir rahman fa'arafal i'tirab bi janbi wan nisyan. Maka Allah pun ingin memperingatkan Adam setelah kesalahan-kesalahan itu. Dengan cara apa? Allah mengingatkan agar Adam iktiraf. Apa itu iktiraf? Pengakuan kesalahan kepada Allah atas dosa bijanbi wan nisyan dan kelalaiannya. Jadi ada dua hal yang menjadikan kita dosa itu dengan Allah, menjadikan dosa itu mengakibatkan kita jauh dengan Allah. Apa namanya? Namanya kesalahan dan kelalaian. Kesalahan dan lupa, lalai, yaitu lupa dengan Allah. Hendak merokok, sadar enggak kita ini rokok ini siapa yang beri rezeki? Kan kemarin gitu lah. Nah, itu tingkat yang pertama dulu kita menyadari. Kita bernapas, Allah, napas kita tarik, hak, sadar. Berarti kita sadar milik Engkau semuanya ini ya Allah. Kebenaran itu hanyalah Engkau, yang lain tidak ada yang benar. Ya lah,
Nah ini orang yang dekat dengan Allah itu, menjadikan dia dekat dengan Allah itu karena dia dalam lini per detiknya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam tasawufnya, orang yang menggambarkan orang mengenal kepada Allah. Sehingga Adam diajarkan Tuhan kalimat doa, Rabbana jolamna ampusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surah Al-A'raf ayat 23. Ulun ringkas, maka setiap orang mengucap istighfar itu atau mengakui kesalahannya adalah anwarul hidayah wa ulumit taubah. Disebutlah wa ma'arif. Orang itu mendapatkan cahaya dari Allah yang dikenal dengan hidayah, mendapatkan ilmu Allah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di pengetahuan hanya hak itu hanya Allah, sedangkan dirinya adalah selalu dalam kesalahan. Bila sudah merasa bosan mengucap astagfirullahaladzim, ganti hu hak, hu hak, hu hak, hanya engkau yang maha benar sedangkan aku selalu salah. Hu hak, hu hak, hu hak. Karena pikiran kita kan macam-macam. Hu hak, kadang-kadang meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang meremehkan Allah, kan banyak kan kita sudah belajar kemarin bagaimana meremehkan Allah itu, orang yang meremehkan Allah. Fasaratid dunya lahu wali juriyatihi munazilan. Maka ketika itu Adam pun diletakkan di dunia dan beserta keturunannya dengan menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Untuk merenungi itu saja Adam disuruh Tuhan hidup selama 2500 tahun lamanya. 2500 juga. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, sabar yang engkau ambil itu adalah ambillah dari warisan daripada Nabi. Yang pertama nanya Nabi Adam. Untuk hanya kesalahan apa itu? Makan wahuldi harus hidup di dunia berapa? 2500 tahun lamanya. Apa kabar? Nah, ya Bebib. Maka bahari mana ada ASI tidak ada, TV tidak ada, handphone tidak ada, perempuan tidak ada. Ya lalu Adam meminta mohon kan? Apa? Mencari siapa? Supaya bertemu dengan Hawa. Menurut riwayat tafsir 1000 tahun kemudian baru Adam bertemu dengan Siti Hawa. Itu di mana tempatnya? Di Jabal Rahmah di kalau pernah naik haji, mudahan pian semunyian sini naik haji ka Wahmin. Mudahan pian mudah berangkat umrah, mudah juga dimudahkan Allah. Doanya Allahumma sahili, kalau anak bersama-sama sahilana, sahili ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinah. Sahili ziyarata Makkatal Mukarramah wal Madinah bihaqqi Sayyidina Muhammad. Boleh lagi ditambah wa bihaqqi Nabiullah Adam alaihi salam. Supaya cepat lagi. Barangnya apakah? Tuh turbo di belakang tuh turbo bihaqqi Sayyidina Muhammad, turbo supaya doanya dikabulkan. Jadi yang terlihat di situ bukan kita, nang kita ajukannya adalah nama Nabi Muhammad. Ya lah, paham ya lah? Amun kita nama ajukan diri, hebatlah kita. Wah, kita menyadari kesalahan kita. Jadi yang kita ajukan kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Maka selalulah kita mengamalkan istighfar. Dan yang paling penting selain istighfar ternyata adalah isi dari istighfar, mengakui kesalahan kita. Dengan adanya wujud kita ini, maka menjadi sumberlah segala banyaknya kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan yang utama itu ialah kita lupa dengan pemberian Allah, anugerah Allah pada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum, silakan. Ya ala baitin nabi as-sayyid